Oke, kalau biasanya gue ngerekomendasiin chargeran buat iPhone, contoh kayak iPhone jadul ini yang belum fast charging atau yang udah fast charging banget yang udah puluhan-puluhan watt ya kan. Dan adaptornya itu bervariatif, ada yang bermerek bawaan, ada yang punya brand sendiri. Contoh kayak nih, bisa dibilang kalau lu pengen pakai adaptor yang aman, ya tapi lu nggak mau beli yang brand-brand mahal, lu bisa cari yang copotan-copotan entah dari Samsung, entah dari Xiaomi. Contoh kayak ini, ya Rockphone gua, ya ini charger kedua gua pakai adaptor Samsung yang satu ini, adaptornya ori sama kabelnya juga ori. Ini nyaman banget. Begitu juga iPhone. iPhone kan ribet kan. Sekarang iPhone udah fast charging semua, iPhone 8, iPhone apa. Tapi ketika gua lagi nge-review HP-HP jadul, iPhone jadul, kan otomatis lowbat juga kan. Sometimes harus dicas juga. Itu biasanya gua ngecas pakai adaptor yang fast charging. Tapi ribet kalau sekiranya adaptor fast charging itu nggak adaptif, yang bisa ngerusak si iPhone ya. Ngecas panas, ujung-ujungnya IC chargernya modar. Nah, gue biasa pakai adaptif. Di sini ada layarnya sekian-sekian watt. Biasanya kalau buat iPhone 15 Pro, iPhone 14 Pro gue itu tembus di 23 watt, 27 watt tergantung kabel juga ya. Nah, sedangkan buat ini karena dia adaptif tembus di 4,7, 3 watt ya, sekitar segitu. Dia ngikutin arus yang bisa diterima. Nah, itu kalau HP. Kalau HP begitu cuy. Tapi gimana kalau sekiranya aki motor atau aki mobil kalian tuh lowbat ya. Nih gue kasih contoh gini, anjir. Gimana kalau sekiranya aki motor kalian lowbat karena ora dipakai-pakai men, ora dipakai-pakai cuy. Lalu apa yang harus dilakukan? Apakah minjem jumperan orang lain? Ya oke, kalau lu lagi di rumah mungkin masih bisa nyantui-nyantui, entah lu cekot kabel jumper dulu, nanti ngejumper dari mobil lain, motor lain, kendaraan lain. Oke lah kayak gitu. Atau lu lagi di mana lu masih bisa minta tolong di jumper. Oke lah, karena aki lu terlalu soak karena jarang dipakai. Tapi buat lu yang punya kendaraan yang jarang banget dipakai tapi pengen akinya stabil, awet, bagus ya, karena terisi terus. Saran gua aki-aki yang lowbat ya. Nih, dicas aja cuy. Dicas aja nih, kalau aki lu lowbat pakai begini. Anjay. Anjay. Biasanya gue nge-review adaptor buat baterai HP ya kan. Sekarang gue nge-review adaptor buat aki truk, aki mobil. Ini bisa buat aki truk sampai 24 volt cuy. Anjay. Ini udah gue pakai ya. Jadi gue singkat cerita aja lah. Gue sebenarnya terpaksa beli barang ini. Jadi gue sekalian share aja ke kalian, siapa tahu ada yang butuh juga. Jadi gue tuh di rumah ada beberapa kendaraan yang benar-benar kendaraan buat, ya buat inilah pajangan lah. Nggak gue pakai buat daily gitu. Mainan lah istilah kata lah ya. Ya namanya juga anak cowok ya kan. Kadang kalau gabut maininnya tuh kalau nggak yang gemes-gemes ya mainin mobil motor ya kan. Anjir kesentuh kamera gue. Nah, jadi mobil gue udah 3 bulan lebih nggak dinyalain. Dan kebetulan mobil gue kan udah ada aksesoris perintilan tambahan yang dimana notabene-nya tuh beda sama mobil-mobil standar. Kalau nggak dicas biasanya, kalau kalau nggak salah ya, menurut jurnal gue lihat mobil kalau nggak dinyalain itu tiap hari berkurang 2-3%. Nah, sedangkan gue banyak aksesoris, upgrade ini upgrade itu. Jadi daya ngecasnya juga berkurang. Daya ngecasnya berkurang karena kemakan sama arus yang dipakai juga. Otomatis mobil gue 3 bulan aja tuh udah soak kakinya, nggak bisa dipakai. Anjir, serok gue. Nah, itu udah pernah terjadi 2 kali. Tahun kemarin gue ganti akinya masih bagus tapi gue ganti aja lah, malas banget gitu ngejumper, tunggu ngecas. Beli aki mobil lumayan men. Tiap 3 bulan masa ya gue beli aki harga 2 juta, 2 juta, 2 juta gitu. Nggak 2 juta sih, hampir 2 juta sekian gitulah. Jadi aki mobil gue itu 75 ampere. 75 ampere lah, lumayan gede banget itu. Kalau aki motor kan 5 ampere, 6 ampere. Biasanya kalau kayak motor-motor bebek, skuter matic yang udah upgrade ke billet, biasanya upgrade dari 5, 6 ke 7 ampere. Nih 7 nih. Ini aki cadangan gue. Nah, aki mobil gue pada saat itu nggak bisa nyala. Jadi gue mau manasin mobil. Anjir,
kilasnya kok nggak ngerespon. Nah, karena kilasnya nggak ngerespon, wah gue ngeliat tuh indikator alarm ya, kok mati. Wah, akinya soak anjay. Ya udahlah mau nggak mau. Gue sempat mikir beli aki lagi ya. Tapi baru kemarin gue beli aki hampir 2 juta, beli lagi 2 juta masa tiap 3 bulan gue beli. Karena memang mobilnya nggak gue pakai, cuman buat ya mejeng gitu doang kan. Ya udahlah cari option, ternyata ya karena akinya masih baru, gue beli aki baru cuy, sayang banget. Inilah jawabannya. Ini harganya cuma ratusan ribu ya. Lebih murah dari aki-aki motor yang merek-merek bagus nih. Tapi lu punya ini udah jadi Kang Aki men. Ini terlalu lebay anjir. Nah, buat ngecas aki motor tuh ada adaptor yang kecil ya. Tapi kalau punya ini lu bisa jadi tukang aki lah intinya. Kalau buat ngecas aki motor lebih kenceng. Oke, cara pakainya gimana? Jadi ini udah gue pakai buat ngecas mobil gue yang akinya bogem gede banget 75 ampere. Itu bisa ngecas. Nah, sebelum gua praktekin cara pakainya gimana, ini gue coba jelasin. Ini kalau lu beli dia dapat beginian ya. Nih. Tuh. Bla bla blanya. Sekarang gua bakal coba jelasin apa aja yang ada di adaptor pengecasan aki ini. Nah, di sini kalian bisa lihat ada 3 indikator lampu. Ini kalau dicolok nyala ya. Yang ini bakal nyala kalau ngecas ya. Yang ini kalau aki mobil atau aki motor yang kalian cas di 12 volt ya. Kalau motor of course di 12 volt. Ini 24 volt. Ini dia auto connect ya, bisa auto detect. Jadi misalnya lu ngecas aki mobil sedan misalnya 12 volt. Nah, tiba-tiba lu mau ngecas aki temen lu mobil truk tuh. Kan kadang yang aki double 2 gitu. Langsung di jumper aja plus ke minus ujung-ujungnya. Nah, itu dia auto detect. Wah, ini aki 24 volt. Bisa, ini bisa ngecas aki truk juga. Makanya adaptornya gede banget anjay. Nah, terus di sini ada layarnya. Nanti gue coba praktekin dah. Ini bisa sampai 200 ampere akinya juga, dan ini bisa kalian tinggal tidur juga. Dia ada auto cut ya. Jadi kalau akinya udah full, ini auto stop buat ngecas. Jadi indikator chargingnya langsung mati. Cuman nyala doang adaptornya, standby. Tapi akinya nggak keisi daya. Oke, di sini yang gue suka ya. Ini kisi-kisinya gede ya, udah kayak PC. Udah kayak power supply. Nih, kanan kiri. Dan di belakangnya ada kipasnya, men. Anjay, adaptornya ada kipasnya cuy. Anjir. Dan suara kipasnya lumayan kenceng. Nah, cara pakainya gimana? Cara pakainya gampang banget. Nget. Cara pakainya gampang banget. Ntar, ini ribet ya. Kalian tahu lah ya, aki plus minus ya. Minus sambungin yang ke minus, plus sambungin yang ke plus. Dah, sesimpel itu cara gunainnya. Habis itu ini tinggal dicolok aja. Ntar gue colok dulu. Ntar gue colok dulu. Ntar coy. Colok dulu. Anjir, kesentuh kan. Kabelnya kurang panjang. Kabelnya kurang panjang. Gue colok dulu. Set. Nah, sini kalian bisa lihat. Ini belum ngecas ya, dia lagi ngedetek dulu. Nah, ini baru ngecas. Ini udah gue cas. Ini udah gue cas akinya, makanya kalian bisa lihat sebelumnya udah gue cas. Ini udah dimulai dari 50 ke 75%. Dan ini layarnya nyala ya, ada lampunya. Ini jadi keren banget. Karena ini gue ngecas akinya kecil, jadi gue switch ke motor. Dia kalau akinya ampere gede, misalnya kayak aki mobil, tau lah ukurannya saya lebih besar. Lu tinggal switch aja ya ke mode mobil. Ini ke mode motor, ini kode mobil ke mode motor. Ini dia tandanya di 12 volt ya, karena emang 12 volt tegangannya. Kalau akinya 24, dia auto detect ke 24 di sini. Dan ini kalau udah full, nanti indikator charging warna merah ini tuh yang nyala nih, ini off, mati. Dia udah nge-cut, nggak ngecas lagi. Ini udah gue coba di mobil gue yang akinya lowbat. Dan ini nggak panas dan suara kipasnya lumayan. Coba dengar. Lumayan kan? Suara kipasnya lumayan kenceng. Gue mikirnya kayak adaptor handphone cuy. Ya kalau dicas panas gitu. Ternyata enggak. Ini adem banget. Sampai gue tinggal tidur nggak kenapa-napa. Ini berasa nih dari kisi-kisinya kayak nyedot udara. Kebuang ke belakang. Ini berasa tuh. Kalau dipegang kayak ada hawa masuk. Saking suara kipasnya begitu. Jadi menurut gue ini aman banget. Dan akinya juga nggak panas. Aki mobil gue dari bener-bener indikatornya 0 gitu sampai ke full juga akinya kagak panas. Ya intinya lu punya adaptor ini udah jadi tukang aki lah. Ya udah mungkin sampai di sini video gue nge-review barang yang tidak jelas lagi seperti biasa. Ya
Linknya gue taruh di deskripsi kalau yang mau barangnya. Dan semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Peace.